Rasulullah SAW tahu dengan wanita yang lembut. Beliau pernah suatu hari cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang Aisyah untuk apa? Untuk balapan lari. Rasulullah SAW. Antum bisa bayangin, seorang Nabi, kadangkala orang sekarang jabatannya naik sedikit, sama istrinya udah mulai agak kasar. Memang perlu kita sadar, yang jadi bos di perusahaan, yang punya jabatan di kantor, biasanya anak buahnya itu selalu selalu mengagungkan bos. Sedikit bosnya ketuk meja, langsung datang. Iya bos, minta apa bos? Teh. Siap. Kasih teh minum. Datang lagi. Iya bos, apa bos? Pisang goreng. Terkadang dia sampai rumahnya kepingin kayak gitu. Balik dia. Sampai rumahnya, istriku. Datang, copotkan sepatu. Sombong. Copotkan sepatu. Jangan jamaah. Nabi SAW ketika sampai rumah memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Suami, aku bukan lagi panglima perang. Perang selesai sudah. Sampai rumah menjadi seorang suami. Beliau khalifah, amirul mu'minin. Beliau mengurusin semuanya. Pangkat tertinggi di sebuah pemerintahan. Tapi sampai rumah beliau ngurusin istri. Beliau ngajak Aisyah balapan lari. Dan ternyata beliau kalah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya kekalahan itu terus diingat sama istrinya. Suatu saat ketika Aisyah sudah mulai agak berisi, agak gemuk, dia mengatakan hatta idza hamaltul lahm, ketika aku sudah banyak dagingnya, wa baduntu, aku sudah gemuk. Suatu hari wa nasitu, aku sudah lupa dengan kejadian itu. Nabi SAW ketika itu bersama pasukan perang dalam perjalanan. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, taqaddamu, kalian semua jalan dulu ke depan. Jalan ke depan. Mau ngapain beliau? Ternyata beliau mau ngulangin kalah beliau dahulu. Beliau mengatakan, ta'alai hatta usabiqaki. Sini kau. Balapan lari lagi kita ini. Apa yang terjadi? Lari karena sudah gemuk, ya kalah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi wasallam sambil tertawa? Hadhihi bitil. Satu-satu. Ini sama yang dulu aku pernah kalah. Berarti satu-satu. Seperti itu seorang suami sama istri. Terkadang kita udah lupa aja untuk berlemah lembut dengan para wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dialah istri Nabi yang paling banyak ceritanya. Karena dia masih kecil waktu itu. Dia merekam perjalanan hidup bersama Rasulullah SAW. Karena yauma Id, pada hari raya, yal'abu Sudan bid-darq wal hirab. Kata Aisyah, itu ada yang namanya orang-orang Sudan, orang-orang Afrika itu sedang atraksi. Bermain tombak ya, salto, macam-macam mereka bermain. Lalu Nabi berkata kepadaku, tashtahin tanduri, kau kepingin nonton? Bayangkan, tidak nunggu istrinya minta. Banyak suami yang gak mau ngajak istrinya sampai istrinya nangis-nangis. Ayolah bang, kapan kita rekreasi bang? Aduh, gak perlulah, kau ngaji aja di rumah. Seharusnya kau yang nawarin. Nih Nabi SAW menawari Aisyah. Tapi Aisyah juga lupa, aku yang minta apa Nabi yang nawarin, kata Aisyah. Sampai dia lupa. Fakultu na'am, aku katakan iya, aku kepingin nonton. Fa'aqamani wara'ahu khaddi ala khaddi.
Subhanallah. Itu permainan itu ada di masjid. Nabi SAW memberdirikan aku di sampingnya. Pipiku di pipi Nabi. Antum bisa bayangkan gimana romantisnya Rasulullah SAW bersama Aisyah. Pipinya nempel sama pipinya Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul dunakum ya bani Arfidah. Kalian terus ya terus atraksi dengan gaya-gaya mereka. Hatta idza maliltu, ketika aku sudah bosan, beliau mengatakan hasbi, kau cukup. Dalam riwayat lain mengatakan belum Rasulullah SAW. Setelah berapa waktu ditanya, udah cukup? Belum ya Rasulullah. Kata Aisyah, sebenarnya aku udah bosan, tapi aku kepingin terus dekat sama pipi Nabi SAW supaya orang-orang tahu istri-istri yang lain tuh bagaimana kecintaan Nabi sama aku. Sampai ketika udah bosan, ditanya lagi, udah Rasulullah SAW. Qala, ya sekarang kau silahkan pergi. Nabi SAW seperti itu kepada istri. Di hadis lain Rasul SAW mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan. Kalian tuh berbaik-baik tuh sama para wanita. Sebagai ibu, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai istri, istausu bin nisa'i khairan. Fa innahunna khuliqna min dila'. Itu wanita-wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, kembali kepada hadis Rasul SAW, istausu bin nisa'i khairan. Kalian tuh berbuat baiklah sama wanita. Itu wasiat dari Nabi. Karena wanita kadang-kala melakukan kesalahan. Istri berbuat salah tapi bukan untuk disalah-salahkan terus. Di surah Taghabun ayat 14 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dengerin, yang enggak beriman silahkan tutup telinganya. Nah, terkadang ayat ini dibacakan sebagian orang enggak konsen, padahal sedang dipanggil kau itu. Siapa yang manggil kau? Rabbul Alamin, Allah yang panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Musuh kata Allah. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Terus gimana menghadapi mereka? Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan mereka, kalian tidak mengungkit-ungkit kesalahannya, tidak memberikan sanksi, ditutupin, diampuni, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka ingat, perempuan itu bengkok. Maka tidak perlu kau ungkit-ungkit kebengkokannya. Kadang kalau istrinya melakukan kesalahan, ya pantas memang perempuan kayak gitu. Nggak perlu. Kau tidak perlu mengungkapkan hal itu. Kau perlu ungkapkan hal itu kepada dirimu sendiri, sehingga engkau tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Rasulullah SAW, bagaimana beliau menyikapi kesalahan istrinya? Fatal kesalahannya kalau buat kita. Aisyah cerita, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'dhi nisa'ihi. Suatu hari Nabi sedang di rumah salah satu istri. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin biqas'atin fiha ta'am. Salah satu istri Nabi yang lainnya, Ummul Mukminin, kirim makanan di satu wadah buat Nabi. Ada makanan, ada kue. Sampai ke rumahnya, di situ banyak tamu padahal jam. Ini pembantu bawa makanan, di situ banyak tamu, sama nih perempuan, fadarabat biyadiha, dipukul itu wadah nampan kuenya, fakasratil qas', pecah itu tempat makannya.
Akhirnya apa yang terjadi? Nabi SAW mengumpulkan wadah itu dan kuenya dikumpulin, dibagikan kepada para sahabatnya sambil mengatakan, kulu, kalian silahkan makan. Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Beliau menganggapnya biasa saja. Kalau kita, wallahu a'lam, mungkin kita katakan, ya kayaknya ini terakhir. Jangan bosan memberikan nasihat kepada para wanita. Allah mengatakan di surah Thaha ayat 132, karena tadi perempuan itu bengkok bukan berarti dibiarin, tapi tetap kau berusaha berbuat baik sama dia dengan memberikan arahan kepada dia. Di surah Thaha ayat 132 Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu mendirikan salat dan sabar ketika menyuruh mereka. La nas'aluka rizqa, kita enggak minta rezeki sama kau. Nahnu narzukuk, kita kasih rezeki sama kau. Wal aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Aisyah radhiyallahu taala anha, ini bagaimana seorang suami enggak bosan ngajak istrinya untuk ibadah. Tadi dia bengkok. Tapi terkadang ada istri yang mengatakan, Ustaz, yang ngajak sholat sekarang itu ana, bukan suami ana. Padahal kau diangkat jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kok sekarang bukan kau yang ngajak istrimu? Berarti ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya ngajak istrinya, ternyata istrinya yang malah ngajak dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana yusalli minal lail, beliau salat malam. Fa idza autar, kalau beliau sudah masuk waktu witir, beliau bangunin Aisyah. Qumi fa'autiri ya Aisyah, bangun Aisyah, waktunya witir, bangun Aisyah, waktunya witir. Seperti itu Nabi SAW menyuruh istrinya dan tidak pernah bosan. Ummu Salamah, nih terakhir nih, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Suatu hari Ummu Salamah mengatakan, istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam bangun dari tidurnya di malam hari. Lalu beliau mengatakan, subhanallah, madza unzila al-lailata minal fitan wa madza futiha minal khazain. Maha suci Allah, apa nih malam ini yang diturunkan dari fitnah-fitnah, yang dibuka dari perbendaraan dari bumi. Apa kata Nabi? Aiqidhu sawahibatil hujar. Bangunkan semua yang tinggal di rumah-rumah itu. Istri-istrinya maksudnya. Bangunkan semua. Suruh salat malam semua istrinya. Farubba kasiyatin fid dunya, ariyah fil akhir. Banyak orang yang di dunia berpakaian, kelak telanjang di akhirat. Wallahi kita sekarang berpakaian. Sebagian di antara kita penuh lemarinya dengan pakaian. Bahkan dia bisa beli beribu-ribu pakaian. Tapi banyak nanti yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, wanita itu lemah. Allah perintahkan kepada para lelaki untuk menjaga mereka, merawat mereka, membesarkan mereka. Ketika mereka adalah putri-putri kita, ketika mereka istri, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada para wanita. Dan lelaki yang baik sama istrinya, itulah yang sebenarnya orang yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menggugah hati kita untuk bisa berbuat baik kepada ibu kita yang pertama, kepada saudari-saudari kita, kepada adik kita, kepada putri kita, kepada bibi-bibi kita, khususnya para wanita. Berbuat baiklah kepada mereka. Barakallahu.